Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. أصحاب الفضيلة حضرات المحترمين سادة العلماء أصحاب المعاهد أصحاب الطرق الصوفية أصحاب المدارس حضرات الشورية حضرات المستشارين pengurus MWC NU Kecamatan Jatiagung, baik Ruas Syuriah maupun Tanfidiyah, ibu-ibu muslimat fatayat, Ansor, Pagar Nusa, Ibnu PPNU, Sadati wa Sayyidati ayyuhal hudur. Dalam Al-Quran tidak ada terminologi umat Islam, gak ada. Yang ada wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Saya jadikan Muhammad dan pengikutmu sebuah umat yang modern, keren, mempunyai reputasi yang terpuji, disegani oleh umat-umat yang lain. Supaya apa? Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu berperan dalam tengah-tengah masyarakat. Syuhada berperan tengah-tengah masyarakat. Peran apa itu? Syuhudan dinian, peran agama. Maka kita harus mengambil alih peran agama. Imam Masjid Agung, kepala madrasah, kepala Kemenag, kepala KUA, apalagi ketua ulama harus NU. Siap nggak? Siap. Itu namanya peran agama. Dengan tanggung jawab, dengan tanggung jawab apa? Kita sudah dibekali oleh para kiai, para ulama, pemahaman agama yang benar, ahli sunnah wal jamaah. Akidatan secara teologi, syariatan ritual ibadat, dan khuluqon akhlak, budaya. Kita ini dibekali lengkap oleh kiai-kiai, tinggal kita berperan. Oleh karena itu harus berebut. Gak bisa tidur di rumah terus kemudian terpilih jadi ketua ulama, gak bisa. Harus apa? Berebut. Makanya menggunakan kata ja'ala. Allah itu kalau menghentikan, kalau khalaqa menciptakan, create ciptaan Allah, khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi, udah enggak ada yang ikut campur, Allah yang menciptakan. Tapi kalau ja'ala menjadikan, walaupun pelakunya Allah harus diperjuangkan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara ayat tanda wujudnya Allah, diciptakannya perjodohan antara suami istri. Khalaqa. Jodoh itu takdir Allah. Jodoh takdir. Tapi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bagaimana menuju rumah tangga yang mawaddah rahmah? Ja'ala. Artinya kita harus berjuang. Gak bisa diam saja. Paham ya? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya jadikan di muka bumi ini manusia, Adam waktu itu Adam, manusia sebagai penguasa. Ja'ilun artinya kalau ingin menang harus berjuang. Paham tidak? Gak bisa kita tidur diam aja kita menang, gak bisa. Maka menggunakan kata ja'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita berjuang dengan benar, sungguh-sungguh, Allah nanti akan memberikan jalan kemudahan. Nah, di antara perjuangan MWC Jatiagung ini mampu membuat NU Media, luar biasa nih. Cabang kalah ya. Salah satu usaha. Jadi peran agama, terutama ini agama, harus diambil oleh NU. Diusahakan, direbut. Jangan nunggu, kalau datang nunggu durian runtuh, nggak bisa. Harus direbut. Yang kedua,
syuhudan thaqafiyan, pendidikan, budaya, akhlak harus dikomandoi oleh NU. Jangan menjadi pengikut, tapi menjadi yang diikuti. Jangan menjadi yang dipengaruhi, tapi menjadi yang berpengaruh. Nah, bicara begini beratnya luar biasa, tantangannya luar biasa. Kita sendiri warga NU sudah kalah bersaing, sudah terpojok dengan arus tsunami budaya barat yang liberal. Medsos, Instagram, TikTok, ayo, semua tahu ya TikToknya. Apa isinya? Bagus semua itu isinya, bagus semua. Bagus semua. Tempatnya adu domba, tempatnya fitnah, tempatnya syahwat, tempatnya penipuan, manipulasi, ada di TikTok, Instagram. Ada baiknya ada baiknya. Medsos ada baiknya, tapi madornya juga besar. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim. Qur'annya sudah mengatakan 15 tahun yang lalu nih. 15 abad yang lalu. Quran sudah mengatakan wala tuti' kulla halafim mahin. Kamu jangan mentaati atau terpengaruh oleh orang-orang yang bersumpah bohong, masya'in binamim, yang kesana kemari adu domba, ngerasani ngerti ya, ghibah, jelas-jelasan teman, adu domba, fitnah, berita bohong, manna'in lil khairi, akan mencegah kebaikan, mu'tadin, menimbulkan permusuhan, athim, terjerumus pada dosa besar. Quran sudah meramal ini. Ya barangkali waktu Quran diturunkan ada barangkali sedikit orang rasanya adu domba, tapi dahsyatnya seperti itu kapan? Sekarang kita ini dengan adanya medsos, ya Allah, sudah tidak ada lagi rahasia, nggak bisa menyimpan rahasia. Bagusnya ada kemajuan luar biasa. Jangan namanya Google itu bisa menyimpan semua khazanah ilmu pengetahuan. Kita mau cari apa saja, apa kitab tafsir, hadis, fikih, tarikh, ilmu kalam, semua ada di Google. Tinggal bawa HP aja satu, gak usah lemari isinya kitab, gak usah. Mau tahu siapa Imam Syafi'i, siapa Hanafi, siapa Hambali, siapa Maliki, Asy'ari, Maturidi, Junaidi, Ghazali, cari aja di situ, nanti ketemu. Siapa Imam Ghazali itu nama lengkapnya. Gak usah imam, yang ingin tahu saya ada di situ. Coba. Gak usah saya, anak saya ada. Anak saya Dr. Rihab Said Akil, RIHAB. Buka, nanti ada tuh. Apa pendapat dia, apa kelebihan dia, apa kelebihan pendapat yang beda dengan yang lain lah. Yang beda dari perbedaan yang lain, pendapat dia tentang psikologi Islam. Walhasil Google itu faedahnya besar, madornya juga besar. Ceramah ada semua. Ceramah Gus Muafiq, ceramah Gus Kiai Anwar Zahid, ceramah lagi. Gus Baha, ceramah saya juga ada, ceramah saya. Tapi setelah ceramah iklan obat kuat, ya kan? Itu kalau melihat iklan obat kuatnya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lihat gambarnya itu yang haram. Bisa kalau nonton film zina jadi saksi dia sampai. Akan dijadikan saksi bahwa orang ini berzina nih, si A dan si B berzina, kamu nontonnya jadi saksi, kamu menyaksikan, ayo kenal aja enggak malah jadi saksi nanti di akhirat. Iya. Ya kalau nggak sampai zina ya nggak sampai dosa besar lah. Kalau filmnya sampai gambarnya zina jadi saksi sampai. Paham? Ayo kita hindari, jangan sampai melihat film yang zina itu. Kalau bukan zina nggak apa-apa lah, lihat ya orang agak gimana gitu gandengan nggak apa-apa lah. Tapi sampai zina berat, sampai nonton orang zina di film jadi saksi. Ini si A dan si B zina, ini saksinya di Lampung nih, gitu nanti. Jati Agung. Oleh karena itu, ini merupakan terobosan langkah yang sangat positif dalam mengembangkan atau mempertahankan budaya kita melalui medsos kita sendiri, atau gitu ya. Nah, kalau di Cina tegas di Cina nggak gampang cari film-film porno melalui medsos.
WA itu gak gampang di Cina. Saudi juga sama. Saudi yang hanya Mekah Madinah sulit, susah mencari film melalui HP di Saudi. Jadi, tapi di luar Mekah Madinah gampang, udah gampang di luar Mekah Madinah, Jeddah bisa. Kalau di Mekah Madinah nggak bisa cari film saya anaknya melalui TikTok atau melalui HP nggak bisa. Tapi itu biayanya sangat besar. Biayanya menutup situs-situs itu sangat besar. Negara aja nggak sanggup barangkali nutup itu. Berbagai puluhan ribu medsos apa namanya yang menyebarkan seperti itu. Kalau Saudi orang negara kaya, kalau Cina memang keras. Oleh karena itu mari kita sadari bahwa peran budaya harus kita yang pegang. Apa? Tradisi para kiai, akhlaknya para kiai, cara kehidupannya kiai, memimpin keluarga, memimpin masyarakat. Kalau ada tamu seperti apa, kalau kiai lagi senang, gembira seperti apa jogedan, apa dansa, apa minum-minuman, apa enggak. Kalau lagi sedih, ada kematian atau ada kesusahan lah, seperti apa kiai itu kalau lagi sedih, apa nangis guling-guling, apa sambil memukuli diri sendiri, apa gimana. Itu namanya budaya, harus kita tiru. Nah kiainya juga harus memberi contoh yang baik. Itu namanya syuhudan diniyan, syuhudan thaqafiyan, syuhudan thaqafiyan. Nah kita ini punya kekayaan yang luar biasa. Kita ini kaya, kita ini kaya. Satu, kaya sosial capital. Warga, anggota yang luar biasa. Pesantren, berapa pesantren itu? Di Lampung berapa ya? Satu pesantren misalkan santrinya 100, itu 100 mempunyai ayah dan ibu. Berarti 300. Santri satu punya ayah dan ibu, berarti 300. Nanti nikah setelah keluar dari lulus dari pesantren ini, nikah, punya istri, punya mertua, ayah dan ibu. Sudah berapa tambahnya itu? 300 lagi. Berapa itu sudah? Belum kakak, adik, ipar, ponakan. Ini kalau kita atur, kalau kita manage dengan benar, betapa kita kaya raya dengan warga, dengan anggota. Paham tidak? Namanya sosial capital, kekayaan modal sosial, modal kemasyarakatan. Saya contohkan lagi ya, itu baru alumni itu, belum nanti yang muridnya alumni. Nanti alumni sini kan jadi kiai, buka pesantren lagi tuh, 100 lagi pesantrennya, berapa lagi sudah? 900 lagi. 900 dari sini, 900 dari alumni, setiap alumni punya santri 100, sudah berapa juta itu jaringan kita. Kalau mampu kita manage, kalau mampu kita tandim, mengatur, organize. Nah maka kita di NU maunya mengorganisir kekuatan sosial kita. Paham tidak? Jadi harus kompak. Ketuanya punya konsep, punya agenda yang jelas, warganya siap mentaati perintah ketua. Gitu loh, namanya kompak namanya. Warganya kompak siap taat, ketuanya melempem ya gak jalan. Ketuanya siap mempunyai agenda yang jelas, yang bermanfaat. Kemudian kita warga NU-nya siap mengikutinya. Pendidikan, kesehatan, kebersihan, UMKM. Waduh, banyak kerjaan itu kalau mau. Ketua NU punya ide gagasan koperasi misalkan, ayo lahir koperasi NU, lahir simpan pinjam NU, lahir UMKM NU, tukang jahit NU, tukang bakso NU. Kalau ditandim, kalau dimanage itu luar biasa. Jaringan sudah ada, tinggal yang belum bisa kita ini memanage, mentandim, paham ya? Organize, menjadi kekuatan organisasi, kekuatan kelompok gitu loh. Kalau kata Gus Mustafa Bisri, Kiai Mustafa Bisri, kita ini jamaah belum jam'iyah. Jamaah banyak, tapi menjadi jam'iyah, organisasi, itu yang belum. Itu belum. Ya Allah, terus terang saja. Kalah dengan Muhammadiyah kita ini. Muhammadiyah sudah sadar berorganisasi. Waktu saya jadi ketua umum, saya punya ide. Semua aset miliknya NU, cabang, wilayah, ranting, ansor, muslimat, fatayat, NU-nya sendiri kalau punya aset tanah misalkan, ayo disertifikasikan atas nama
Perkumpulan Nahdlatul Ulama, sertifikatnya ditaruh di PBNU. Gak ada yang mau tuh, gak ada yang mau. Terutama muslimat terutama yang paling melawan tuh. Muslimat yang melawan. Nanti mau digarung katanya oleh PBNU. Ya Allah. Hanya nyimpen atas nama miliknya NU. Itu nanti kalau sampai 500 triliun jumlahnya, harganya nilainya, bank tuh malah nawari pinjaman. Bukan hanya bank nasional, internasional. Ya ini mau pinjam uang kan, ini ada uang nih, mau pinjam kan nih. Sekarang yang melakukan itu apa? Muhammadiyah. Muhammadiyah sekarang sudah punya aset 400 triliun. Ya itu tadi, hanya dikumpulkan hasilnya cabang-cabang miliknya MWC, miliknya Ranting, di atas namakan punya Muhammadiyah. Hanya gitu aja. Lah pemerintah apa? Danantara. Danantara ini ada bagaimana mengatur uang BUMN. Dulu kan berserak-serakan, BUMN sendiri Pertamina, Telkomsel, Telkom sendiri kan jadi satu. Namanya apa? Danantara. Sehingga terkumpul uang 2.500 miliar apa ya? Lupa saya, 2.500 miliar dolar. Kaya raya jadi Indonesia ini. Itu kalau udah kaya raya seperti itu, cari uang, cari investor gampang. Ada jaminan yang luar biasa. Tapi kita sayang belum bisa berorganisasi. Gak jalan. Ide saya tuh nggak jalan tuh, ingin menjadikan yang sudah mentaati cabang Sidoarjo sudah setor 2.300 sertifikat ke PBNU. Kemudian Ponorogo ada sedikit, Cirebon dan Indramayu sebelum semuanya. Walhasil dulu ide saya ingin menyatukan, mentandim, memanage kekayaan kita supaya menjadi kekuatan yang luar biasa. Tapi karena kita belum sadar berorganisasi, maka tidak jalan. Khawatir kalau itu akan dicaplok, dimakan oleh PBNU. Gak bisa. Oh namanya bukan PBNU. Namanya Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Hanya disimpannya di kantor PB, bukan asli PBNU, bukan. Walhasil itulah. Maka bagaimana caranya kita sadar berorganisasi. Yang kedua, yang ketiga malah syuhudan hadarian. Kalau sudah kita berperan budaya, berperan ekonomi, kesejahteraan, kemajuan. Gimana caranya orang NU, kita di Rata aja, di Rata ya, punya rumah semua ukuran 70 deh. 70 ya, udah besar belum 70? Udah besar belum? Saya nggak tahu. Udah besar belum ukuran 70 itu? Berapa kamar sudah? Hai kira rata. Minimal rata-rata. Nanti ada yang lebih kaya silakan. Tapi rata-rata warga ini punya rumah semua. Punya rumah semuanya. Punya kendaraan semuanya. Namanya syuhudan hadariyan. Punya pekerjaan, punya masukan semuanya. Dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan, Fathul Mu'in, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim. Jihad ada 4 macam, hukumnya fardu kifayah. Pertama jihad adalah ayo kita dakwah memperkuat tauhid masyarakat Islam, itsbatu wujudillah bihujajin diniyatin naqliyatan kanat aw aqliyah, dengan argumentasi baik rasional maupun tekstual. Kemudian yang kedua, ayo umat Islam menjalankan ibadah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, pergi haji. Yang ketiga, bila perlu kita diserang ya kita harus melawan. Wal qitalu perang, fisabil, kalau lagi perang kita perang, kalau enggak ya enggak. Ya kalau udah ngebom salah itu. Yang terakhir jihad adalah wadaf'u dharari ma'sumin, memberi perlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik. Musliman kana au ghairu muslim. Masyarakat Bandar Lampung atau Lampung Selatan, orang itu baik, Muslim atau Kristen, Hindu atau Buddha, harus hidup di sini aman, tentram, nyaman. Itu memberikan keamanan pada orang itu jihad. Paham tidak? Ada tetangga kita, masyarakat kita, semuanya baik-baik. Baik-baik bukan penjahat, bukan pelaku pembunuh, bukan pengedar narkoba, bukan penjudi. Orang baik-baik biasa, walaupun dia non-muslim. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, harus kita jaga keselamatannya. Coba, ini Fathul Mu'in nih. Kita Fathul Mu'in, kita kuning, kita pesantren. Ya Allah. Jadi
kita ini berkewajiban membangun masyarakat yang damai, aman, nyaman, tentram, muslim dan non-muslim hidup bersama. Paham tidak? Kecuali kalau dia penjahat, pelaku kejahatan, pembunuh, perampok, garong, pengedar narkoba, kita musuhi itu sih. Nabi Muhammad mengatakan, wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Nabi Muhammad. Waktu itu di Madinah ada penduduk Muslim, ada Yahudi, ada Arab, ada non-Arab. Yang bukan Arab, suku Bani Qainuqa, suku Bani Quraidah, suku Bani Nadir. Bukan suku Arab itu. Non-Muslimnya Yahudi. Walhasil hidup bareng di Madinah dengan pemimpin Nabi Muhammad. Mereka hidup tentram, damai, aman. Penduduk kota Madinah. Muslim dan non, kecuali yang siapa yang melanggar hukum, itu baru kita anggap musuh. Nah, bil it'ami, semua masyarakat Jatiagung ya, Jatiagung harus cukup makan, harus cukup makan, pangan, gak boleh ada kelaparan. Kalau Jatiagung ada orang mati kelaparan karena gak makan, dosa semua, kita pun dosa. Kalau ada orang mati sebab tidak makan, karena sebab tidak makan, dosa semua kita ini. Walaupun dia non muslim misalkan. Ada non muslim di Jatiagung mati kelaparan gak makan, dosa semua kita ini. Paham ya? Laisa minna man bata syab'an wa jaru ja'i. Bukan umatku kata Muhammad, kalau kamu perutnya kenyang, tetanggamu kelaparan. Tuh. Gak muslim atau non muslim. Paham? Wal iksa'i dan pakaian. Semua orang Jatiagung harus punya pakaian. Minimal sarung 7, baju 7, kaos dalam, celana dalam, kopiah, sandal, tiap hari ganti satu minimal. Masa sarung cuma satu? Ke pasar, ke kecomberan, ke kuburan, ke masjid gitu. Habis kemana-mana sarung mau masjid ganti, apalagi sholat Jumat apa lagi? Kaos dalam ganti. Ya Allah. Waktu ada sahabat habis makan, makannya apa? Ya nasi dengan bawang merah. Lalapnya itu bawang merah. Rasulullah melihat, kamu nanti nggak usah berjamaah ya. Kamu nanti sholat nggak usah ke masjid ya, di rumah saja ya. Karena kamu bau, mulut kamu bau bawang. Waktu itu Rasulullah nggak tahu pete itu, atau pete contohnya itu. Apa artinya? Artinya Rasul sangat menjaga udara, cuaca di masjid itu harum, nyaman, menyenangkan. Maka kita kalau mau sholat Jumat, ganti sarung yang baru. Bukan yang baru, yang bersih lah, yang baru, yang bersih. Jangan sekarang yang dipakai, ganti. Baju ganti, kaos ganti. Itu loh. Minyak wangi dipakai, rambut disisir, mandi dulu yang bersih. Kan itu sunnahnya, itu sunnah ya? Sunnah kan? Nah itu namanya. Membangun hadar namanya. Bangun apa namanya? Hadarah. Kalau pendidikan namanya sakofah. Kalau pendidikan namanya syuhudan sakofian. Kalau kesejahteraan namanya syuhudan hadarian. Udah. Wal iskani dan tempat tinggal. Jadi termasuk jihad adalah membangun perumahan yang murah, yang terjangkau lah oleh masyarakat. Termasuk jihad. Usahakan kita menyediakan perumahan untuk warga NU di Jatiagung ini. Bagaimana caranya? Pada pinjamkan ke bank apa gimana? NU pinjam ke bank, nanti orang-orang itu utangnya ke NU. Bagaimana? Hasil usahakan supaya warga NU semuanya punya rumah yang pas, yang pantas. Wa samanid dawai dan harga obat-obatan. Wa ujjat tamrid dan biaya kesehatan. Operasi di rumah sakit, ronsen. Walhasil biaya pengobatan, ronsen, apalagi, operasi, semua itu harus disediakan. Dia kata Fathul Mu'in, jadi namanya membangun jihad di tengah-tengah masyarakat Islam itu adalah membangun masyarakat yang beriman, beribadah, berakhlak, dan kaya sejahtera. Itu yang dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak benar kalau Ahlussunnah membuat kita miskin. Enggak benar. Kita harus kaya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim
falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak yang melarat. Quran itu, Quran. Jangan sampai kamu meninggal dunia meninggalkan anak yang, coba bayangin, ada orang tua meninggal anak 4 atau 5 melarat. Coba anaknya jadi apa itu? Sekolah tidak, mondok tidak, jadi gelandangan, jadi pengemis di lampu merah di jalan. Paham nggak? Tapi kalau kita mati meninggalkan sekian miliar uang, sekian perusahaan, toko, sekian tanah, sekian hektar, ente mati anak malah sejahtera, malah warisan itu. Quran, pesan Quran itu. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak yang melarat. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan, keturunan yang di'af, yang lemah. Usahakan kamu mati meninggalkan anak yang sejahtera. Artinya apa artinya? Artinya kamu harus kaya supaya bisa mewariskan harta kepada anak cucu. Paham tidak? Harus apa? Harus apa? Oh, sekarang masih melarat terus, awas. Ayo kita semangat, hidup semangat. Cari harta, cari uang yang halal, yang semangat. Jangan kalah. Ya Allah, tanah kosong ya. Coba kalau ada organisir. Ada orang yang punya ide membangun 100 hektar, dibagi sekian orang 1 hektar itu. Kemudian dari mana mudahnya? Dia pinjam ke bank, jaminannya ini. Bisa jalan. Jangan ada proposal terus. Proposal, Masya Allah. Waktu Rasulullah Mi'raj melihat ada orang bangkit dari kuburan, besar, tinggi. Setelah dilihat dari dekat, mukanya bolong, gak ada dagingnya. Rasulullah kaget, tanya pada Jibril, man huwa ya Jibril, siapa ini orang tinggi besar tapi mukanya bolong? Oh, itu umat sampean, umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Betul. Di kitabnya ada itu. Ayo kita coba mandiri aja. Belum lagi masyarakat sekitar. Setelah kita membangun rumah tangga yang sejahtera, kita juga harus memikirkan fuqara wal masakin. Ya tidak boleh kita kaya sendirian. Bahkan masjid mentereng itu percuma kalau kanan kirinya masih kumuh. Masjidnya megah masjid ini. Dibangun habis 5 miliar, habis 7 miliar. Tapi kanan kirinya rumah mau roboh, becek, anak kecil gak sehat, anak-anak kecil yang perutnya besar, makannya kurang, gak bergizi. Percuma itu. Bukan itu. Islam bukan begitu. Islam maunya masjidnya mentereng, masyarakatnya sejahtera. Coba kalau dipoto, kalau ada orang luar negeri, orang non muslim luar negeri potret masjid bagus. Sebelahnya rumah reot, sebelahnya jalan becek, sebelahnya anak-anak kecil yang telanjang, gak punya baju, gak pakai baju, kurus-kurus. Coba gimana? Sekolahnya mau roboh sekolahnya, memalukan. Kita nggak bangga dengan masjid yang mentereng kalau masyarakat tidak sejahtera. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Suku Quraisy, sukunya Nabi Muhammad, suku Quraisy suku yang menguasai perdagangan. Kalau musim dingin dagangnya ke selatan, ke Yaman. Kalau musim panas dagangnya ke utara, ke Syam, ke Suriah, ke Libanon, ke situ. Itu kakeknya Nabi Muhammad, terutama namanya Fihir, kakek yang nomor 12. Setelah itu sudah Quraisy sejahtera, falyabudu rabb hadzal bait. Orang Quraisy harus menyembah yang mempunyai Baitullah Ka'bah. Siapa? Tuhan. Tuhan yang punya Ka'bah itu sifatnya seperti apa? Gambarannya lah, sifatnya lah. Alladzi at'amahum min ju'. Tuhan yang telah menghilangkan kelaparan. Karena kamu dagangnya maju. Menguasai perdagangan suku Quraisy, menguasai perdagangan sejahtera, gak ada yang kelaparan. Karena menguasai perdagangan dari selatan sampai ke utara. Ya, wa amanahum min khauf. Setelah sejahtera, aman, tentram, gak ada maling, gak ada garung, gak ada perampok, karena semuanya sejahtera. Paham tidak? Surat Ilah fi Quraisy itu luar biasa itu. Luar biasa. Menceritakan suku Quraisy, suku yang menguasai perdagangan. Maka disebut Quraisy. Quraisy itu asli dari kata Quraisy. Quraisy itu uang. Nah, Quraisy itu orang yang banyak uangnya, Quraisy itu. Tapi uang koin semua, uangnya koin. Kalau sampean punya anak namanya Quraisy, nanti banyak uang koinnya nanti.
Quraisy. Sampai sekarang kalau kita pergi ke Saudi, 1 rial tuh asyara gurusan, 10 gurus 1 rial. Ada tulisannya tuh. Kalau pergi umroh, lihat uang Saudi. Jadi kurs uang, kurs itu. Nah, orang Quraisy yang menguasai perdagangan sejahtera itu harus menyembah Tuhan. Tuhan yang mana ya? Tuhan yang mana ya? Yang menciptakan, yang telah memberikan kesejahteraan pada kamu. Sehingga kamu tidak ada kelaparan. Dan menciptakan keamanan, stabilitas keamanan di suku Quraisy. Karena semua sejahtera. Jadi suku Quraisy ini surat yang dari Allah, ketetapan dari Allah yang mengharuskan kita membangun kesejahteraan agar keamanan stabil dan jangan lupa beribadah. Paham tidak? Ya Allah. Jadi gampangnya gini, gampangnya nih, yang namanya orang yang sempurna, orang Islam ini ya. Subuh bangun, salat subuh. Setelah subuh sarapan, berangkat cari duit yang halal sampai zuhur. Zuhur istirahat, makan siang, salat zuhur, ngopi dulu. Setelah itu cari duit sampai asar. Asar istirahat dulu, salat asar, ngopi lagi, ngerokok lagi, cari duit sampai maghrib. Bar maghrib, setelah maghrib istirahat, tahlilan, manakiban, maulid Nabi, barzanji, sampai isya. Isya istirahat, kumpul dengan keluarga, kumpul jam 9 atau setengah 10 tidur, jam 3 bangun, sholat 11 rakaat, baca alif lam sajdah, yang ada ayat sajdahnya itu loh, alif lam tanzil kitabil rabbil alamin, sekali saja, yasin sekali, waqiah 3 kali, tabarok sekali, istighfar 100, sholawat 1000, laqad ja'akum 7. Allahu nur samawat matanuri kamishkatin fiha misbah 7. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin khashi'an mutasaddian min khasyatillah 7. Asmaul husna 3 kali pas subuh nanti, pas subuh itu. Jadi kita ini fid dunya hasanah wa fil akhirati. Jangan mentang-mentang mau dianggap ahli ibadah, gak cari duit, di rumah aja sholat di rumah gitu. Salah. Di rumah aja sholat, baca Quran aja. Anak kamu tuh belum sekolah, belum masuk sekolah, biaya itu belum pesantren tuh. Itu ada kawan lagi apa kebakar rumahnya apa, itu bisa nolong gak itu? Dari tetangga lagi kebakar rumah atau apa atau masih apa lah. Kena rampok, kena garong habis-habisan. Ayo bantu ayo. Harus punya duit dong. Besok akan ada tamu. Mertua kamu datang. Ayo potong ayam, rawon, gulai, sate. Uang itu semuanya. Paham tidak? Ayo itu masjid tuh mau dibangun direnov, masih mau direnov itu, ayo bantu. Walhasil uang itu penting sekali. Bangun masjid pakai duit, pesantren, pendidikan, kesehatan, mau pergi menyempurnakan rukun Islam, haji dan umroh pakai, menghormati tamu, sate, rawon, gulai pakai. Ayo. Jadi cari uangnya pun liaji ibadah. Tujuan lillahi ta'ala. Udah. Pendidikan sudah. Kesejahteraan sudah. Masih lama. Tinggal kesuksesan. Apa? Syuhudan sia-sian. Apa? Yang keras. Apa? Agama misalkan peran agama sudah dipegang oleh Kiai NU. Kepala madrasah, kepala sekolah, kepala SMP, kepala pasar, mandor air. Mandor itu apa? Mandor air itu. Mandor pengairan itu apa? Komandan Babinsa, imam masjid sudah NU semua. Tinggal apa lagi? Tadi yang punya pedagangan, punya toko, punya koperasi NU semua. Satu lagi. Peran politik. Agar kita mampu membela agama Islam. Politik penting, politik itu. Paham tidak? Nanti manusia ini akan dikelompokkan dengan pemimpin-pemimpin politik nanti di akhirat itu. Ya Allah, yuhsyarun nas ma'immatihim. Oleh karena itu kita berpolitik itu ibadah. Asal niat ibadah lah. Jangan niat cari duit, cari pangkat. Berpolitik juga ibadah supaya Islam atau Ahlussunnah wal Jamaah berperan. Kalau berperan, waduh gampang banget. Kalau berperan, mau menutup warung yang ada apa? Minuman keras, tinggal tanda tangan kalau itu jadi wali kota.
Ayo kita tutup warung itu. Karena ada minuman kerasnya itu. Oh, itu di tempat pelacuran tuh. Ayo kita tutup itu. Coba kalau kiai ngomong cok bisanya. Saya cuma ngomong bisanya. Yang bisa tanda tangan bisa bubar siapa? Pejabat. Ya tidak. Maka jabatan politik juga penting dalam memperjuangkan agama Islam. Ayo, saya Kiai Soleh pidato tiap hari supaya orang jangan main judi, jangan minum arak, jangan zina. Habis tenggorokannya akan didengar. Tapi kalau bupati, kapolres, dandim yang tanda tangan dengan ini kami pemerintah kabupaten mana? Lampung Selatan menyatakan 1. Melarang ada perjudian, 2. Melarang ada pelacuran, 3. Melarang ada narkoba, yang melanggar tangkap. Kira-kira gimana kira-kira? Kira-kira gimana? Jalan gak itu? Jalan larang tuh? Jalan. Itu namanya peran politik namanya. Jadi kalau kita hanya pidato, ceramah, khutbah, alah, gak ngaruh. Padahal yang sudah akut, tukang mabok, tukang judi, tukang zina, alah kamu tangisi pun gak akan sadar. Sadarnya kalau dengan tentara, polisi tangkap, penjara, itu baru sadar itu. Nah yang bisa bertindak kayak gitu siapa? Pejabat yang punya kekuasaan politik. Maka kita NU pun harus merebut syuhudan siasian. Bupati NU, wakil bupati NU, sekda NU, camat NU, lurah NU, RWRT, mandor pasar, babinsa. Iya betul. Jadi perintah Quran itu apa tadi? Ya kembali ke ayat Quran tadi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Saya jadikan kamu sekalian Muhammad dan pengikutmu umat wasaton yang berperan, yang keren. Litakunu syuhada'an nas, agar berperan di tengah-tengah manusia. Lah peran apa itu? Syuhudan dinian, syuhudan thaqafiyan, pendidikan, kesehatan, syuhudan hadarian, kesejahteraan, terakhir syuhudan siasian. Paham? Ayo. Syuhudan dinian, syuhudan peran agama pegang oleh orang NU, oleh Kiai NU. Jangan lepas itu, nanti salah semua kalau gak dipegang orang Kiai NU, salah semua nanti. Bid'ah. Kalau bukan orang NU, bid'ah. Gak tahu dia bid'ah itu apa padahal. Apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya, kalau kita lakukan itu bid'ah. Kalau bid'ah itu sesat, kalau itu masuk neraka. Waktu zaman Rasulullah gak ada orang baca Quran pakai tulisan. Zaman Rasulullah gak ada orang baca Quran pakai tulisan, gak ada. Apal semua Quran itu. Gak ada tulisan, gak ada. Rasulullah pun gak merintah, Quran sudah ditulis, gak ada perintah. Tulis ya, gak. Semua wahyu turun, langsung sahabat hafal. Wahyu turun, disampaikan Rasulullah pada sahabat langsung hafal. Semua sahabat hafal Quran, tidak punya tulisan Quran. Ente kalau mau seperti zaman Nabi supaya tidak bid'ah, jangan baca Quran. Hafalan. Ngomong enak aja bid'ah. Kalau ente ingin seperti zaman Nabi yang tidak bid'ah, jangan baca Quran. Paling Quran dicetak oleh cetakan yang punya misalkan cetakannya yang punya percetakannya misalkan Cina. Kayak kertasnya entah seperti apa, tinta, manusia nyetak seperti apa. Kalau ente memang bisa seperti zaman Rasulullah, hafal. Jangan baca, jangan. Ya Allah, jangan gampang seperti itu ngomong. Walhasil peran agama harus dipegang oleh Nahdlatul. Begitu peran akhlak, budaya, benteng kita adalah pesantren. Insya Allah pesantren masih jadikan benteng akhlakul karimah. Akhlakul, kiainya juga harus memberikan contoh akhlak yang baik kiainya. Mulai sekarang jangan sampai ada kiai yang menyakiti santri pakai rotan digebugin sampai apa? Saya membekas, jangan. Sudah bukan zamannya itu. Gak boleh kiai ustadz menghajar muridnya sampai luka, gak boleh. Jewer dikit-dikit lah. Jangan sampai mukulin. Gak boleh itu, dalam Islam juga gak boleh. Itu akhlakul karimah. Syuhudan hadarian, kesejahteraan. Syuhudan siasian, politik. Semuanya kalau kita amalkan menjadi ibadah semuanya. Cari duit ibadah, cari politik ibadah. Betul, kalau niatnya baik menjadi RT, RW, lurah, camat, niatnya baik, ibadah. Ingin kaya, punya uang banyak, niatnya baik, ibadah. Paham? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan NU Jati Agung ala barakatillah
Allahumma khudh bi aidina lima fihi shalah wal khair wal barakah. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa tahfazuna wa auladana minal hammi wal gham wal mardi saqam wal balaya wal mihan wal fitan wa taj'alana farajan wa makhraja. Allahumma inna nas'aluka bi maq'idil 'izzi min 'asyik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa majikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla fadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatika tammati lati la yujawizuna bar wala fajir ya akram akramin ya hasib ya jalil antusahhila umurana, mudahkanlah segala urusan kami, wa taqdiya hajatina, kabulkan segala hajat kami, wa tuballigha maqasidana, sampaikanlah ketujuan kami min maqasid dunya wal akhirah. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghna bi halalika an haramika bi ta'atika wa fadlika man siwak ya wasi'al maghfirah. Allahumma fir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma fir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma fir ummat sayyidina Muhammad, fir ummat sayyidina Muhammad. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima manata. الجد بك الجد إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. أنت ربنا ورب المستضعفين، أنت ربنا ورب المستضعفين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. رب يسر ولا تعسر، رب أتمم لنا بالخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA atas tausiah dan juga pembekalan bagi pengurus ranting sekecamatan Jati Agung dan juga Mauizah Hasanah serta support untuk NU Media Jati Agung. Acara selanjutnya yaitu pemotongan pita sebagai tanda launching NU Media Studio dan aplikasi NU Media Jati Agung di Play Store oleh beliau Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA dan didampingi oleh Abah Romo Kiai Haji Nur Daim. Kepada beliau disilahkan.